Swallowed Star Chapter 26-30 Bahasa Indonesia. Bab 26. Lantai 2 villa itu benar-benar kosong dan jelas lebih kecil dari dojo ruang pelatihan bagian Xian bagian Yang Zhou. Kepala, Jiang Nian dengan keras menyapa saat dia memasuki lantai 2. Luo Feng sedikit terkejut. Instruktur Jiang Nian tidak pernah menyapa orang seperti ini. Bahkan instruktur kepala, Wu Tong. Jiang Nian. Pemuda ini adalah Luo Feng, kata suara lembut itu. Ya, ketua, Jiang Nian menjawab dengan hormat. Luo Feng melihat sekeliling dengan hati-hati. Ada 5 orang berdiri di samping veteran tua botak itu. 4 dari mereka mengenakan jas putih. Mereka berempat berdiri di belakang setelan tang hitam yang mengenakan pria parubaya. Pria ini kurus, memiliki hidung bengkok, dan matanya dipenuhi dengan kehangatan dan kebahagiaan. Dia memberikan getaran kebaikan. Jiang Nian segera memelototi Luo Feng, yang menyebabkan Luo Feng menyadari, "Halo, kepala." Yap, pria parubaya itu sedikit mengangguk dan berkata, "Old Bai, kalian bisa mulai." Nilailah kekuatan pemuda ini. Tentu saja, Paman Bai juga menanggapi dengan hormat. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Instruktur Jiang Nian tidak menyapa instruktur utama, Wu Tong, seperti ini. Paman Bai ini, yang memiliki posisi tinggi di dojo markas batas, juga memperlakukan kepala sekolah ini dengan hormat. Hanya siapa kepala ini? Petik 2. Meskipun demikian, jelas bahwa kepala suku adalah orang yang memiliki otoritas tinggi. Di semua sakelar pada mesin penguji kekuatan tinju dan mesin penguji kecepatan dihidupkan. Semua kamera keamanan di aula pelatihan lantai 2 dinyalakan untuk merekam kinerja Luo Feng. Keempat pria dan wanita berjas putih segera mulai bergerak. Apakah itu menggunakan laptop mereka atau secara pribadi memeriksa apakah mesin dalam kondisi baik? Paman Bai. Tidak masalah, kata seorang wanita muda. Oke, Paman Bai melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng, mulailah pengujian. Pertama mulai dengan kekuatan. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan menuju ke tester kekuatan tinju. Apakah itu Jiang Nian? Paman Bai. 4 jas putih yang mengenakan pria dan wanita. Atau pemimpin tinggi. Semua tatapan mereka tertuju pada Luo Feng. Luo Feng, yang tampak santai, tiba-tiba meledak seperti macan kumbang. Peng, tinju peledak mendarat di mesin. Luo Feng segera melihat ke layar. 3.110 kg. Lumayan. Nak, kepala pendiam itu tersenyum dan mengangguk. Kategori selanjutnya. Hasil untuk kecepatan dan kecepatan reaksi segera keluar. Kecepatan 58 meter per detik. Kecepatan reaksi. Prajurit pemula. Skor sempurna. Prajurit menengah. Luar biasa view. Luo Feng keluar dari lingkaran merah penguji kecepatan reaksi dan menghela napas setelah melihat skornya normal. Lumayan. Bagusnya aku tidak mengacaukan yang paling penting waktu. Jiang Nian, yang berada di sebelah Luo Feng, juga santai. Karena beberapa orang tidak dapat menunjukkan keahlian mereka yang sebenarnya ketika dipengaruhi oleh terlalu banyak tekanan. Dari ketiganya, kecepatan reaksi adalah yang terbaik. Pria parubaya yang mengenakan setelan tang tersenyum dan mengangguk. Dia juga berusia 18 tahun, yang berada dalam kisaran terlarang. Pria parubaya yang mengenakan setelan tang menatap Jiang Nian dan tersenyum. Seorang jenius telah keluar dari bagian Xian Anda. Kerja bagus, Jiang Nian. Jiang Nian tidak bisa menahan untuk menunjukkan wajah kebahagiaan. Selama Luo Feng bekerja cukup keras. Yup, Jastang yang mengenakan tatapan pria parubaya mendarat di Luo Feng. Luo Feng, apakah kamu bersedia untuk bergabung? Dojoku, aku yakin Jiang Nian telah memberitahumu semua syaratnya. Aku bersedia bergabung. Luo Feng tidak ragu-ragu. Sangat bagus. Jastang yang mengenakan pria parubaya bertepuk tangan. Menurut aturan, Anda dapat memilih villa baik di sini. Di sektor utama atau di kota Yang Zhou. Anda memiliki hak untuk tinggal di sana tetapi tidak untuk menjualnya. Semua villa di dojo di area batas kami semuanya dihuni oleh pejuang. Selain itu, kamu dapat 20 juta dolar. Kamu juga mendapatkan teknik Daoyin, Blade Scroll, dan Agility Scroll selama mereka di bawah 50 juta. Pria bersetelan tang yang mengenakan pria parubaya itu tertawa. Apa aku benar?
Petik 2. Ya, Luo Feng mengangguk. Pria parubaya yang memakai jas tang memandang ke arah wanita yang memakai jas putih. Dapatkan kontraknya. Tapi ubah salah satu poinnya. Luo Feng dapat memilih teknik Daoyin, scroll kelincahan, dan scroll ofensif. Selama itu masih ada. Dalam 50 juta lagi. Mereka semua gratis. Aku akan membayarnya. Ya. Ketua, wanita berjas putih itu memandang Luo Feng dengan kaget dan pergi untuk mendapatkan kontrak. Ketua. Luo Feng terkejut. Sebelumnya, 3 gulungan itu harus di bawah 50 juta. Sekarang tutupnya dinaikkan 50 juta lagi. Dan kepala suku yang membayarnya. Luo Feng. Kamu tidak jelek, pria parubaya berjas tang tersenyum. Aku menyukaimu. Tidak keberatan dengan perubahan kecil ini. Perubahan kecil. Luo Feng terkejut. Dari 50 juta sampai 100 juta. Dengan kata lain kepala suku ini harus membayar jutaan. Dan itu perubahan kecil. Bahkan seorang petarung level umum mungkin tidak memiliki banyak waktu luang. Terima kasih. Ketua, terima kasih Luo Feng. Pria parubaya yang mengenakan setelan tang tersenyum. Kontrak itu dibawa dan dengan cepat ditandatangani oleh setelan tang yang mengenakan pria parubaya. Wanita berjas putih membawa kontrak dan pena ke Luo Feng. Tanda tangan di sini, dan di sini. Luo Feng memindai kontrak. Kontraknya sangat jelas. Semua poinnya langsung. Tidak ada sakit kepala yang menyebabkan jargon bisnis. Luo Feng menandatangani. Selamat datang. Luo Feng. Di dojo keluarga terbatas kami. Pria parubaya yang mengenakan setelan tang tersenyum dan mengulurkan tangannya. Luo Feng melakukan hal yang sama. Dan mereka berjabat tangan. Mulai hari ini, kamu bisa pindah ke area villa petarung. Pria parubaya bersetelan tang itu tersenyum. Adapun uang dan gulunganmu, kamu akan menerimanya ketika kamu resmi menjadi seorang pejuang. Uang kamu akan ditransfer ke akun petarungmu. Luo Feng mengangguk. Oh, benar. Namaku Zhu Getao. Jangan lupakan itu. Nak. Pria berjas tang yang memakai setelan parubaya itu tersenyum. Dan segera meninggalkan gedung dengan 4 jas putih yang dikenakan pria dan wanita. Lantai 2 villa itu kosong. Hanya Paman Bai, Jiang Nian, dan Luo Feng yang tersisa. Fiu. Napasku sedikit tegang dengan kehadiran kepala suku. Jiang Nian tertawa keras. Saya juga tidak menyangka ketua akan datang, kata Paman Bai. Luo Feng bertanya dengan ragu. Instruktur. Paman Bai. Siapakah kepala ini? Haha. Nak, kau beruntung. Kepala suku melihat instrukturmu dan menaikkan topimu 50 juta lagi. Paman Bai memandang Luo Feng. Tapi hal yang paling mengejutkanku adalah bahwa kepala suku memberitahu namanya. Sepertinya dia benar-benar menyukaimu. Nama. Luo Feng tidak menyadari apa artinya bagi kepala suku untuk memberi nama seseorang. Luo Feng tidak bereaksi awal setelah mendengar nama Zhu Getao. Dia hanya mendesah pada dirinya sendiri. Nama. Zhu Ge. Cukup langka. Luo Feng. Menggunakan kata-kata kita. Instruktur itu adalah salah satu dari 4 besar dari dojo Jiang Nan batas kita. Jiang Nian tersenyum. 4 besar. Luo Feng terkejut. Paman Bai memelototi Jiang Nian dan berkata dengan suara pelan, ini semua pribadi. Di markas besar Jiang Nan Dojo, ketua memiliki otoritas tertinggi. Diikuti oleh 3 kepala. Ketua dan 3 kepala membentuk apa yang secara pribadi disebut oleh sebagian besar petarung. 4 besar. Masing-masing dari mereka memiliki otoritas dan kekuatan yang sangat besar. Jika Anda ingin menjadi seorang pemimpin, Anda harus setidaknya menjadi petarung level Jenderal Elit. Pada saat yang sama, kontribusi dojo Anda harus tinggi dan Anda juga membutuhkan banyak dukungan dari petarung level umum lainnya. Petik 2. Oh, Luo Feng terkejut. Ada 3 faktor besar untuk menjadi seorang kepala suku. Kekuatan, kontribusi, dan dukungan. Luo Feng. Untuk seorang kepala suku, 50 juta sebenarnya tidak banyak. Kata Jiang Nian dengan suara pelan. Dari sudut pandangku, alasan mengapa kepala suku sangat menghargaimu adalah karena kamu masih sangat muda. Baru berusia 18 tahun. Dia telah memutuskan bahwa Anda memiliki harapan di masa depan dan Anda memiliki potensi untuk menjadi petarung tingkat umum. Jadi hari ini, dia menginvestasikan 50 juta untuk membantu Anda sedikit.
Luo Feng mengangguk. Paman Bai tertawa di samping. Namun, Luo Feng, jangan sombong. Kamu memang memiliki bakat yang baik. Tetapi menjadi petarung tingkat umum sangat sulit. Kepala suku hanya berpikir bahwa kamu memiliki sedikit harapan. Hanya kemungkinan. Dan karena kemungkinan kecil itu, dia memberiku 50 juta. Luo Feng tersentak. Aturan dojo sangat ketat. Aturannya adalah bahwa ketiga gulungan itu tidak boleh melebihi 50 juta. Bahkan kepala suku tidak dapat melakukan apapun untuk mengubah itu. Dia hanya bisa mengeluarkan uang dari sakunya sendiri untuk membangun di atas fondasi asli 50 juta. Saat petarung tumbuh, jenis gulungan yang digunakan memiliki dampak besar pada mereka. Nah, kesampingkan pemikiran itu untuk saat ini. Luo Feng, fakta bahwa ketua memberi Anda perlakuan khusus hanya bisa berarti hal-hal yang baik. Para kepala suku memiliki koneksi yang luas. Entah itu tentara, lingkaran pejuang yang kuat, pemerintah, dan segala macam keluarga yang kuat. Setiap kepala suku memiliki rangkaian koneksi mereka sendiri. Kepala desa adalah salah satu tokoh terkuat di kota Jiangnan. Jiang Nian tidak bisa tidak mengatakannya. Luo Feng mengangguk. Fakta bahwa ketua memberinya perlakuan khusus adalah hal yang baik. Apa gunanya memikirkan semua ini? Karena kepala suku membantunya. Dia hanya membutuhkan kesempatan di masa depan untuk membalas budi. Luo Feng, kapan kamu akan pindah ke area tempur kota Yangzhou? Atau kamu akan pindah ke sektor utama? Tanya Jiang Nian. Luo Feng sedikit ragu-ragu. Teman-teman orang tuanya hampir semuanya ada di kota Yangzhou. Teman baiknya sendiri juga ada di kota Yangzhou. Aku akan pindah ke sektor Mingyue, jawab Luo Feng. Bab 27. Siang hari itu, instruktur Jiang Nian menyeret Luo Feng untuk makan makanan lezat dengan beberapa petarung di markas. Hanya sampai malam Luo Feng dapat kembali ke rumahnya di kota Yangzhou. Pada malam hari, lampu jalan di kawasan pantai selatan menyala. Ada 3 pria parubaya yang bermandikan keringat, tertawa dan berbicara saat mereka berjalan di jalan. Anda bisa mencium bau kayu dan cat jika Anda mendekatinya. Pinggangku semakin sakit tak tertahankan. Kurasa aku harus tidur telungkup malam ini, ucap seorang lelaki kekar yang memegang pinggangnya sambil berkata kesakitan. Sujudku juga sakit. Sepertinya sudah waktunya memeriksakan diri ke rumah sakit. Sial, Oh Tian. Kenapa tidak kamu beritahu bos kami dan istirahat selama 2 hari? Kamu bisa mulai bekerja lagi ketika kamu sudah merasa lebih baik, kata ayah Luo Feng, Luo Hongguo. Ya, Oh Tian. Tidak ada gunanya merusak tubuhmu, kata orang kasar yang sedikit gemuk di samping. Oke, aku akan pulang dulu, kata pria parubaya kekar. Dia berbalik dan menuju apartemen berbentuk kerucut. Orang kasar yang sedikit gemuk dan Luo Hongguo menghela nafas dan mengucapkan selamat tinggal saat mereka menuju ke apartemen berbentuk kerucut lainnya. Luo Hongguo perlahan berjalan menuju rumahnya di bawah cahaya redup lampu jalan. Lantai 32. Luo Hongguo berdiri di lantai pertama dan melihat ke tangga. Saat ini, mendaki 32 lantai itu mudah bagi kebanyakan orang. Namun, bagi Luo Hongguo, yang telah melakukan pekerjaan kasar seharian, bahkan berjalan pun melelahkan, leher dan pinggangku agak sakit. Aku harus mencari waktu untuk istirahat. Luo Hongguo menaiki tangga sepanjang jalan naik ke lantai 32. Ding dong, Luo Hongguo berdiri di luar pintu dan menekan bel pintu. Dia terlalu malas untuk mengeluarkan kunci dari sakunya. Ketika pintu dibuka, dia melihat makanan yang sangat besar dan mewah di atas meja. Ada selusin hidangan berbeda. Keluarga mereka bahkan tidak memiliki sebanyak ini di tahun baru. Apa yang terjadi? Semua makanan ini, meskipun Luo Hongguo tidak terlalu senang, dia masih berjalan di dalam rumah dengan wajah tersenyum. Dan. Luo Hua berteriak sambil duduk di kursi rodanya. Ayah, selamat datang di rumah. Ayah. Luo Feng dengan patuh membawakan teh untuk ayahnya dan berkata, mulai sekarang, ayah tidak perlu memakai seragam ini lagi. Luo Hongguo kaget. Luo Gongxinlan, yang membawa mangkuk nasi, tersenyum pada Luo Hongguo. Putra kami baru saja menandatangani kontrak dengan dojo batas. Begitu dia lulus ujian tempur-tempur, dia akan menerima $2 miliar. Dia bahkan menerima villa pribadi.
Dia membawa kunci ke rumahnya. Apa? Luo Hongguo terkejut. Ayah. Lihat, Luo Feng memberi Luo Hongguo kontrak yang telah ditandatangani. Luo Hongguo mengambilnya dan melihat dengan cermat. Dari kata pertama hingga kata terakhir, Luo Hongguo tidak berani melewatkan apapun. Dia melihat kontrak ini seolah-olah dia sedang melihat sertifikat pernikahan. Semua persyaratan di kontrak sangat jelas. Ini. Apakah kamu tidak menandatangani kontrak dengan dojo batas setelah ujian tempur-tempur? Luo Hongguo dalam keadaan tidak percaya. Dan kenapa bisa ada 2 miliar dolar? Sebelumnya, ketika Luo Feng lulus ujian calon petarung, Luo Hongguo memeriksanya dengan cermat. Saat seorang petarung bergabung dengan dojo, mereka hanya mendapatkan 100 juta. Ayah, ini karena saudara jenius, kata Luo Hua sambil tertawa aneh. Apa hal terpenting di zaman ini? Para jenius di dalam petarung. Kita semua bisa tinggal di villa ini. Luo Hongguo memandang ke arah putranya Luo Feng. Gong Xinlan tertawa di samping. Jika Anda ingin tinggal di sana, Anda bisa pergi sekarang. Hahaha. Luo Hongguo bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Air mata mengalir di matanya. Bahkan setelah bertahun-tahun, tidak ada kemungkinan dia berubah dengan pekerjaannya saat ini. Bahkan jika dia bekerja selama sisa hidupnya. Dia telah bekerja sangat keras untuk keluarganya. Dan sekarang akhirnya ada kesempatan untuk berubah. Dia bisa langsung tinggal di villa pribadi legendaris. Memang, private villa adalah eksistensi legendaris bagi orang biasa. Setelah periode Grand Nirvana, sebuah kota harus menampung 200 juta orang. Jadi tanah sangatlah berharga. Karena villa menghabiskan begitu banyak ruang, Anda bahkan tidak bisa mendapatkannya dengan uang. Bahkan beberapa orang sangat kaya yang menghuni villa harus membayar pajak yang sangat besar. Bahkan aku, Luo Hongguo, memiliki kesempatan untuk tinggal di villa. Luo Hongguo tidak bisa mengendalikan kebahagiaannya. Haha, bahkan anjingku di rumah bos tidak akan sebagus milikku. Yup, Luo Hua juga mulai bersemangat. Rumah kita akan memiliki jendela besar dan kamar mandi besar. Ruang tamu juga sangat besar. Televisi dan laptop kita semuanya akan dilengkapi dengan sistem pengenalan suara. Layar televisi ruang tamu kita setidaknya selebar 200 inci. Kita bahkan bisa berguling-guling di atas tempat tidur kami. Petik 2. Sebuah tempat tidur untuk berguling-guling. Aku sudah mengharapkannya sejak lama, Luo Hua berkata dengan bersemangat. Ketika Luo Feng melihat ayah dan saudara laki-lakinya seperti ini, dia benar-benar bahagia di dalam hati. Mengapa dia bekerja begitu keras? Wasan, ayah, ibu, duduklah. Ayo makan. Luo Feng tertawa. Aku mau mandi. Luo Hongguo tertawa terbahak-bahak. Nanti aku tidak perlu pakai seragam ini. Aku akan menghubungi bosku tentang ini. Malam ini, keluarga Luo Feng dipenuhi dengan kebahagiaan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Rumah ini, yang hanya 36 ping, telah menampung keluarga beranggotakan 4 orang ini selama bertahun-tahun. Meskipun mereka tidak puas dengan rumah ini, misalnya, orang tuanya harus tidur di sofa dan jarang ada sinar matahari yang masuk. Kamar mandi sangat kecil. Ada terlalu banyak kekurangan. Namun demikian, tepat ketika mereka akan pergi, keluarga Luo Feng agak ragu-ragu. Karena ada terlalu banyak kenangan di rumah ini. Namun, orang harus lebih tinggi. Pagi hari kedua, sebuah truk besar diparkir di depan apartemen. Luo Feng dan keluarganya mulai memindahkan barang-barang mereka ke truk. Old Luo, apa yang terjadi? Kenapa kamu pindah? Saudari Lan, apa yang kamu lakukan pagi-pagi begini? Banyak teman dan tetangga yang akrab di sektor kecil ini dengan penasaran bertanya kepada Luo Hongguo dan Gong Xinlan. Haha, anakku Feng bergabung dengan dojo batas. Jadi kita pindah ke sektor Mingyue. Luo Hongguo menjawab dengan bangga. Wang San, lebih baik kamu datang ke pesta yang aku selenggarakan di rumahku. Dari semua orang yang pernah tinggal di apartemen yang malang ini, siapa yang tidak? Luo Hongguo berubah, dan dia mengandalkan putranya. Putra Luo tua benar-benar hebat. Dia benar-benar bergabung dengan dojo batas. Ya, dia hebat. Aku ingin tahu kapan anakku bisa menjadi sehebat itu juga.
Sekarang Luo tua beruntung dan membuat perubahan untuk dirinya sendiri. Desas-desus menyebar dari masing-masing orang menjadi 10 orang. Dari 10 orang lainnya menjadi 100 orang lainnya. Sesaat, kabar tersebut menyebar ke seluruh kawasan pantai selatan bahkan hingga apartemen lain di kawasan lain. Mereka semua tahu bahwa putra Luo Hongguo telah bergabung dengan dojo batas dan keluarga mereka akan pindah ke sektor Mingyue. Ini adalah acara yang luar biasa besar dan menggembirakan, yang juga membuat banyak remaja lainnya berharap untuk membantu keluarga mereka. Wen, kalau mau ketemu aku, langsung saja ke sektor Mingyue. Namun, telepon aku sebelum kamu datang supaya aku bisa menghubungi penjaga, ucap Luo Feng kepada sahabat baiknya Wei Yuan. Oke, Wei Yuan dengan bersemangat memukul dada Luo Feng. Aku tahu kamu bisa melakukan ini Luo Feng. Siapa yang peduli dengan ujian sekolah menengah? Bisakah satu dari 10.000 lulusan perguruan tinggi atau lulusan akademi militer tinggal di villa pribadi? Astaga. Aku pasti akan datang melihat rumahmu dalam beberapa hari. Aku bahkan belum pernah masuk ke villa sebelumnya. Sangat cepat, di bawah tatapan banyak pria, wanita, dan anak-anak. Luo Feng dan keluarganya mengendarai mobil, yang diikuti oleh sebuah truk berisi barang-barang yang tidak sanggup mereka buang. Luo Feng dan keluarganya meninggalkan wilayah pantai selatan dan memasuki sektor tempur Mingyue. Tengah hari. Di pintu masuk di depan sektor Mingyue, 6 tentara yang memegang senjata sungguhan menjaga gerbang di kedua sisi, mengamati sekeliling. Berhenti. Salah satu penjaga segera mengangkat senapan serbu dan mengarahkannya ke mobil yang masuk. Mobil itu melakukan rem darurat. Luo Feng dan keluarganya keluar dari mobil, dan seorang lelaki tua botak keluar dari ruang tunggu penjaga. Dia tertawa. Luo Feng, kan? Terakhir kali saya melihat Anda untuk ujian calon pejuang. Saya tahu masa depan Anda tidak terbatas. Namun, saya tidak berpikir Anda akan datang untuk tinggal di sektor kami begitu cepat. Saya dihubungi kemarin. Cepat. Datang dan bantu mereka memindahkan barang-barang mereka. Luo Feng, kami memiliki orang-orang untuk membantu Anda memindahkan barang-barang Anda. Perusahaan yang bergerak ini tidak diizinkan masuk ke sini. Tertawa botak. Lelaki tua itu. Kami mengerti. Ayah Luo Hongguo tertawa dan mengangguk. Seketika, 7 tentara bergegas keluar dari sektor itu dan dengan cepat membantu memindahkan barang-barang itu. Orang-orang dari perusahaan pindahan menyaksikan dengan kagum. Setelah itu, Luo Feng dan keluarganya pindah ke sektor Mingyue. Luo Feng melihat ke aula batas di tengah dan kemudian melihat sekelilingnya. Ada jembatan kecil, sungai yang mengalir, gunung dan kolam palsu, dan villa yang dikelilingi air mengalir. Mulai sekarang ini akan menjadi rumahku. Luo Feng menoleh ke orang tua dan kakaknya di kursi roda. Saat ini, orang tua dan kakaknya semua melihat dengan penuh semangat ke sektor kecil. Tuan Luo Feng, ini di depan Anda akan menjadi rumah Anda. Beberapa tentara memindahkan barang dan seorang wanita muda tersenyum sambil memegang beberapa kertas. Tanda pagar 199 akan menjadi rumah Tuan Luo Feng. Villa ini memiliki 3 lantai, dan basement. Lantai 3 juga ada teras yang luas. Luas total 512 ping. Kalau dihitung basement, taman, dan terasnya, maka mendekati 800 ping. Luo Feng dan keluarganya bertukar pandang. Dan kemudian mereka melihat dari dekat villa mewah dengan dinding merah dan putih. Ini akan menjadi rumah mereka. 36 ping. Hampir 800 ping. Luo Hua di kursi rodanya tidak bisa membantu tetapi bergumam. Bab 28. Larut malam pada tanggal 31 Juli di Villa Tanda Pagar 199 sektor Mingyue. Di lantai 2 villa ini, ada 4 ruangan besar, kamar tidur, ruang media, ruang tamu, dan ruang pelatihan raksasa. Aula pelatihan ini setidaknya 120 ping dan menempati setengah dari lantai 2. Larut malam. Lampu jalan menyinari kaca ruang media dan membias ke ruang pelatihan. Luo Feng, mengenakan seragam dojo longgar, diam-diam berlutut di lantai. 2 aliran cahaya secara konstan dan cepat berputar di sekitar tubuh Luo Feng. Seolah-olah mereka adalah burung yang gembira dan gembira. Mereka terbang mengelilingi dojo dengan cepat dan fleksibel. Setelah beberapa saat,
Kedua aliran cahaya itu melambat dan melayang di samping Luo Feng. Mereka adalah dua pisau lempar. Dengan tingkat kekuatan spiritualku saat ini, mengendalikan sesuatu tidaklah terlalu sulit. Namun, jika aku mengontrol seperti 4 dari 5 pisau, kecepatan, kekuatan, berkurang, selain mencoba untuk mengontrol kekuatan barunya, Luo Feng telah mengerahkan sebagian besar pekerjaan bulan ini pada pelatihan kekuatan spiritualnya. Saat Luo Feng tinggal di sektor Mingyue bulan ini, dia bertemu dan berbicara dengan banyak petarung. Luo Feng juga menegaskan satu hal, bahwa telekinesisnya memang kekuatan spiritual. Aku akan mengikuti ujian tempur-tempur besok, jadi aku harus istirahat dengan nyenyak malam ini. Luo Feng berdiri dan membuka pintu kaca, lalu menuju ke kamar tidurnya untuk tidur. Tanggal 1 Agustus siang, di bawah kepemimpinan seorang pejuang, sekitar 30 calon pejuang, termasuk Luo Feng dan Yang Wu, bergegas menuju stasiun kereta. Kuci, kuci. Kereta bergerak dengan cepat menuju stasiun dan suara roda yang bergesekan dengan relnya lemah. Gerbong kereta semuanya dipenuhi dengan keributan, tetapi juga tertutup rapat. Tidak ada jendela untuk dilihat. Di setiap gerbong, seseorang muncul di layar besar. Di dalam gerbong, banyak calon petarung duduk. Sesama calon pejuang. Pejuang masa depan. Saya dari Aliansi SDM. Seorang pria parubaya berbicara di layar kereta. Saya yakin kalian semua pernah mendengar tentang Aliansi SDM sebelumnya. Ini adalah organisasi terkuat, terkaya dan organisasi dengan petarung terbanyak. Aku yakin semua orang juga familiar dengan nama lain dari Aliansi SDM, Aliansi Bawah Tanah. Semua calon petarung di dalam gerbong terdiam. Luo Feng dan Yang Wu duduk berdampingan. Kepala terangkat ke arah layar besar. Gila. Kamu pernah mendengar tentang Aliansi Bawah Tanah sebelumnya, kan? Yang Wu tertawa. Mereka benar-benar kaya. Organisasi terkaya di dunia. Bahkan lebih kaya dari sebuah negara. Saya tahu. Luo Feng tertawa. Saat dia tinggal di sektor Mingyue selama sebulan terakhir, dia telah mempelajari banyak informasi dasar dari para pejuang di area yang sama. Sebelum periode Grand Nirvana, tempat-tempat seperti Amerika Serikat dan Eropa semuanya memiliki keluarga yang kuat yang mengendalikan mereka dari belakang. Misalnya, keluarga Morgan, keluarga Rockefeller, keluarga Onassis, Keluarga-keluarga ini sebenarnya menguasai lebih dari setengah kekayaan dunia. Namun, ketika periode Grand Nirvana datang dan monster menyerang, banyak negara kecil dihancurkan. Negara-negara besar yang memiliki pasukan yang kuat semuanya berjuang untuk diri mereka sendiri dan memperkuat pemerintahan mereka. Pada saat ini, banyak keluarga tua yang berkuasa takut dikuasai oleh tentara pemerintah. Jadi mereka bekerja sama dan menciptakan Aliansi Hari atau Aliansi Hak Asasi Manusia. Aliansi Hak Asasi Manusia. Kedengarannya bagus. Namun, itu adalah aliansi yang berpusat di sekitar keluarga yang kuat. Ini disebut oleh para pejuang sebagai Aliansi Bawah Tanah. Aliansi kami memiliki platform komunikasi terbesar di dunia untuk pejuang. Di sini, Anda dapat menerima misi dengan bayaran tinggi. Aliansi kami memiliki kekuatan dan pengaruh di seluruh dunia. Setelah Anda bergabung dengan aliansi kami dan Anda menjadi salah satu dari kami, Anda akan menerima layanan kelas atas baik di AS atau Uni Eropa. Aliansi kami memiliki tentara terbesar dan kekuatan paling besar di pemerintahan. Bergabunglah dengan kami. Pria parubaya itu berbicara selama 15 menit. Semua pejuang masa depan. Seorang pria yang berwajah tegas muncul di layar. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Wakil Kepala Badan Keamanan Kota Jiangnan. Nama saya Liu. Di negara kami China, tidak ada ragu bahwa tentara pemerintah kami adalah yang terkuat. Bergabunglah dengan pemerintah kami. Bergabunglah dengan tentara kami. Dan kemanapun Anda pergi di China, Anda akan mendapat dukungan terbesar. Semuanya, orang di layar berubah lagi. Saya adalah Kepala Markas Besar Thunder Dojo Kota Jiangnan, Wang. Dojo guntur kami diciptakan oleh petarung tercepat dan tak terkalahkan. Dewa Petir. Di seluruh dunia, kami guntur dojo memiliki cabang.
Semua petarung masa depan. Kita telah memperkenalkan 3 sebelumnya. Tidak perlu dikatakan. Semua orang tahu aku dari dojo batas. Orang di layar berubah menjadi orang lain. Namaku Zuge. Dojo batas adalah dojo terkuat di dunia dan diciptakan oleh petarung terkuat. Di dojo kami memegang kekuatan terkuat di bumi. Titik 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 titik. Keempat iklan tersebut memunculkan perbincangan antara calon pejuang di dalam gerbong tersebut. Kakak kedua, setelah menjadi petarung, kau akan bergabung dengan pihak mana? Menurutku dojo batasnya cukup bagus. Aku akan bergabung dengan Underground Alliance. Anda bisa mendapatkan uang paling ada. Haha. Titik. Thunder Dojo memberikan pejuang kondisi yang lebih baik. Bahkan lebih baik dari dojo batas bergabung dengan dojo guntur tampaknya seperti pilihan yang baik juga. Diskusi bersemangat dari para calon pejuang tersebar di sekitar gerbong. Luo Feng dan Yang Wu juga berdiskusi dengan suara rendah. Gila. Instruktur dan seniorku sama-sama bergabung dengan dojo batas. Sekarang, bahkan kamu telah bergabung dengan dojo batas. Jadi tentu saja aku juga. Bahkan jika aku bergabung dengan dojo batas, saya masih dapat menerima misi dari aliansi bawah tanah. Kita dapat memilih untuk membeli barang dari dojo batas dan dari aliansi bawah tanah. Dojo batas, dojo guntur, aliansi bawah tanah, dan pasukan pemerintah. Luo Feng jelas. Di antara semua kekuatan itu, tentara pemerintah tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Untuk aliansi bawah tanah, yang terdiri dari banyak keluarga kuat dari seluruh dunia, bahkan sebuah negara akan mencoba untuk tidak membuat mereka marah. Karena aliansi bawah tanah mengendalikan hampir seluruh ekonomi dunia. Dojo guntur dan dojo pembatas berada di belakang dua yang pertama berkuasa. Namun, bergabung dengan dua dojo besar ini mewakili kebebasan. Saudara Yang, berapa banyak calon pejuang yang Anda lihat di gerbong ini? Luo Feng melihat sekeliling dan melihat ada lebih dari 100 orang di dalam hanya satu gerbong. Ada banyak orang. Yang Wu mengerutkan bibirnya. Saya baru saja mendengar dari diskusi orang lain bagaimana ada 2 ujian tempur-tempur setiap tahun. Dan di setiap ujian tempur-tempur, lebih dari 1000 calon pejuang dari seluruh Jiangnan kota datang untuk mengambilnya. Lebih dari 1000. Luo Feng kaget. Namun, itu sepertinya benar. Karena ada populasi 200 juta di kota Jiangnan dan 10 juta orang di seluruh kota Yangzhou. Rata-rata, hanya ada beberapa lusin pejuang lagi. Setelah beberapa saat, teman-teman calon pejuang, kereta akan segera memasuki stasiun. Jadi bersiaplah untuk turun. Terdengar suara dari pengeras suara di dalam gerbong. Tak lama kemudian, kereta mulai melambat hingga berhenti. Pintu gerbong terbuka dan semua calon pejuang dari masing-masing gerbong turun. Dengan sangat cepat, kerumunan calon pejuang yang perkasa memasuki kamp militer yang sangat besar, yang menghabiskan banyak tempat. Berbagai senjata panas dapat dilihat di bagian luar kamp. Satu meriam diarahkan ke pinggiran kamp. Tentara dalam jumlah besar semuanya memegang berbagai senjata canggih. Luo Feng dan kelompok calon petarung melihat sekeliling. Lihat keluar kamp. Yang Wu dengan bersemangat menunjuk jauh. Luo Feng melihat dengan hati-hati dan, selain garis keamanan kamp, ada beberapa monster kelaparan yang menggeram. Namun, monster-monster ini tidak berani mendekati kemah. Sebuah lolongan menusuk telinga membuat semua petarung secara bersamaan mengangkat kepala mereka. Dan mereka melihat ratusan monster Feiqin yang padat melolong melintasi langit biru yang gelap. Menurut buku, setelah Anda meninggalkan kota, Anda dapat melihat segala macam monster. Buku-buku itu memang benar. Mata Luo Feng berkedip. Manusia hanya bisa tinggal di kota atau di kamp militer. Hanya seorang pejuang yang bisa keluar di sini sendirian dan bertarung dengan monster kuat itu. Petik 2. Semuanya. Suara keras terdengar di telinga setiap pejuang. Selamat datang di sektor militer utara kota Jiangnan. Kali ini, 1680 dari kalian akan mengikuti ujian tempur-tempur yang diselenggarakan di sektor militer utara kami. Saya harap sebagian besar dari Anda akan lulus. Dan saya harap Anda semua akan menjalani ujian ini. Petik 2. Bab 29. Itu hidup dalam sektor militer. Pada saat yang sama,
Tersedia makan siang yang luar biasa untuk semua calon petarung yang datang untuk berpartisipasi dalam ujian pertarungan petarung. Sore, 1680 pejuang berdiri di alun-alun terbuka. Di meja resepsionis di alun-alun duduk beberapa otoritas tinggi sektor militer utara kota Jiangnan dan beberapa otoritas tinggi dari Dojo Guntur dan Dojo Pembatas. Calon pejuang yang namanya dipanggil, datang dan ambil seragam dan senjatamu. Yan Zuo, He Feng, Wang Bingjiang, ... Setidaknya ada 10 petugas di meja yang meneriakkan nama satu persatu. Luo Feng, suara dering itu. Tepat ketika Luo Feng mendengarnya, dia berlari ke sana. Ini adalah seragam tempurmu, sepatu bot tempurmu, dan pedang hantu seri kedua yang kamu butuhkan. Yang terberat yang kami persiapkan adalah 98 kg. Kami tidak memiliki yang lebih berat. Petugas memberikan satu set benda kepada Luo Feng. Ini adalah jam tangan komunikasi, yang dapat mengirim surat dan memiliki GPS. Ini adalah perisai heksagonal. Sementara petugas itu mengatakan itu, dia agak curiga saat menatap mata Luo Feng. Seorang calon petarung sebenarnya meminta pedang hantu seberat itu. Cukup aneh. Luo Feng sedikit tersenyum dan berlari sambil memegang barang seberat 200 kg. Di alun-alun, masing-masing dari 1680 pejuang menerima senjata yang mereka minta yang paling cocok untuk mereka. Masing-masing menggunakan senjata dingin. Ini adalah persyaratan untuk ujian tempur-tempur. Senjata panas dilarang. Setelah mereka menerima barang-barang mereka, semua orang kembali ke tempat peristirahatan mereka masing-masing dan mengganti perlengkapan perang mereka. Ada tawa di seluruh alun-alun terbuka. Pada saat ini, Luo Feng dilengkapi dengan sepatu bot pertempuran paduan logam, celana standar militer, dan rompi perang dengan beberapa bahan paduan keluo khusus di dalamnya. Dia juga memiliki perisai heksagonal dan pedang hantu di punggungnya, dan dengan senang hati berbicara dengan petarung di sampingnya. Jika kamu meletakkan semua yang telah aku lengkapi, itu akan bernilai setidaknya 7-10 ribu. Seorang remaja berpotongan cepak dengan bersemangat menunjuk ke seragamnya. Celana dan rompi ini bukan perlengkapan tempur terbaik. Mereka hanya dipinjamkan kepada kami untuk ujian pertempuran tempur. Namun, itu bisa bertahan melawan cakar monster kelas H terlemah, yang jauh lebih baik daripada rompi anti peluru di kota. Peluru biasa tidak akan pernah bisa menembus ini, dan kelas H monster tidak akan pernah bisa merobek ini. Kamu tidak bisa merobeknya. Petik 2. Seorang gadis dengan ekspresi tegas tertawa terbahak-bahak di samping. Bahkan jika monster itu tidak bisa merobek seragamnya, hanya hantaman itu sendiri yang bisa mematahkan tulangmu dan merusak organ dalammu. Kakak laki-laki ini tidak begitu lemah dan rapuh. Remaja cepak itu mencibir dan memelototi gadis itu. Bagaimana? Gadis kecil, kita pergi ke sana dan menguji kekuatan saudara ini. Cukup, Luo Feng mengerutkan kening. Ya, saudara Luo, kami akan mendengarkan saudara Luo. Remaja cepak itu tertawa. Berita Luo Feng dibina oleh dojo batas tersebar dari 1 hingga 10, dan 10 hingga 100 di komunitas calon pejuang. Dari 1680 calon petarung, hanya 3 yang direkrut oleh Dojo Off Limit dan Thunder Dojo. Para calon pejuang tahu bahwa ketiga orang ini istimewa. Luo Feng, terdengar suara teriakan dari jauh. Itu adalah kepala instruktur aula batas, Wu Tong. Luo Feng berlari ke arahnya setelah memberitahu Yang Wu dan yang lainnya di sampingnya. Dalam sebulan terakhir, Luo Feng tinggal di sektor Mingyue. Jadi tentu saja dia akan dekat dengan kepala instruktur, Wu Tong, yang juga tinggal di sektor yang sama. Dia memanggil dengan akrab, Paman Wu. Luo Feng, ikutlah denganku. Setelah Wu Tong mengatakan itu, dia mulai memimpin. Luo Feng penuh keraguan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka dengan cepat tiba di lantai 2 sebuah apartemen yang tenang. Di ruang tamu di lantai 2, ada banyak orang yang duduk bersama. Luo Feng melihat sekeliling. Dari semua orang ini, dia hanya mengenali satu. Salah satu dari 4 besar markas besar dojo kota Jiangnan, Zhuge Tao. Kepala, menyapa Luo Feng dengan keras. Luo Feng, duduklah di sana bersama Wu Tong, Zhuge Tong.
mengenakan seragam pertempuran gelap dengan potongan perak yang bersinar samar, berkata sambil tertawa pelan. Suge, ini Luo Feng yang kau bicarakan. Coba kulihat. Dibandingkan dengan Thunder Dojo kita, dia tidak sebagus itu bukan? Seorang pria kekar yang mengenakan seragam pertempuran ungu gelap duduk di seberang Zuge Tao. Ketika dia berbicara, suara-suara itu seakan bergema di dalam dadanya. Dojo Guntur kami merekrut 2 orang lebih awal. Satu yang tingkat kebugarannya setara dengan Luo Fengmu, dan yang lainnya adalah jenius senjata api. Pria kekar itu memandang kedua pemuda itu, pria di sisinya, yang segera berdiri sebagai tanggapan. Namaku Wandong, ucap seorang remaja yang terlihat hikmat dan memiliki tanda lahir berwarna ungu di wajahnya. Namaku Ma Xiao. Seorang remaja lainnya tersenyum dan tampak cantik. Ya, kita bisa menggunakan kata cantik untuk remaja ini. Jika dia terlahir sebagai perempuan. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Luo Feng, kamu sudah tahu. Luo Feng, remaja yang serius itu berbicara. Apakah kamu punya nyali untuk bersaing? Malam ini di ujian pertarungan tempur. Mari kita lihat siapa yang bisa mendapatkan tempat pertama. Mata remaja yang khusyuk berkedip. Seolah dia melihat jenis makanan yang paling enak, penuh. Tidak tertarik, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Remaja yang serius itu terkejut. Tetapi kemudian tertawa dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Zuge Tao dan pria kekar dari Dojo Guntur tertawa di samping. Zuge, anak kecilmu sepertinya cukup menarik. Dia cukup tenang. Tidak membiarkan kepalanya panas saat diprovokasi. Aku seperti anak muda ini. Luo Feng, rencana apapun untuk bergabung dengan Dojo Guntur saya. Ayo, ayo, aku hanya bercanda, sobat. Kamu tidak menarik, pria kekar itu tertawa. Zuge Tao melotot. Kita harus pergi juga. Ujian tempur akan segera dimulai. Tanda pisah, tanda pisah. Luo Feng dan 1680 calon pejuang yang kuat, berjalan setidaknya setengah jam di bawah pimpinan seorang prajurit. Mereka mencapai bagian luar kota. Saat ini sudah malam, dan matahari telah turun. Roar, berbagai lolongan yang membuat jantungmu berdebar kencang bisa terdengar di kota. Kota itu dikelilingi oleh kawat berduri dan memiliki sejumlah besar tentara yang berpatroli dengan senjata. Cepat, monster di dalam tidak cukup. Bawalah 1200 celeng bulu besi lagi, 300 kucing bayangan Zi, dan 500 harimau mastif lainnya. Saat perintah melewati kota, Luo Feng dan yang lainnya tidak perlu menunggu lama. Lebih lama sampai mereka melihat truk besar datang. Masing-masing truk melolong marah dari mereka. Luo Feng dan sejumlah besar petarung pergi untuk melihat dari dekat. Di masing-masing truk ada sangkar. Dan di masing-masing sangkar itu terkunci monster. Lolong marah itu membuat hati beberapa calon pejuang yang tidak berpengalaman bergetar. Luo Feng, kepala instruktur, Wu Tong, tertawa di samping Luo Feng. Bahkan jika Anda terampil dan kuat, itu tidak berarti Anda dapat membunuh monster. Ketika beberapa orang melihat darah dan dihadapkan pada kemungkinan kematian, mereka tidak akan mati, bahkan bisa mengeluarkan 1/10 dari kekuatan mereka. Jadi untuk ujian pertempuran ini, tujuan utamanya adalah untuk melatih pikiranmu. Kamu harus membiasakan diri bertarung sampai mati dengan monster dan menjadi tanpa ampun. Dimengerti, Luo Feng mengangguk. Monster-monster ini semuanya monster level H terlemah. Mereka setara dengan petarung level pejuang pemula, kata Wu Tong. Titik lemah mereka adalah intelektualitas mereka yang rendah. Namun, kekuatan mereka adalah itu mereka sangat agresif dan kejam. Jadi di setiap ujian pertarungan petarung, ada. Luo Feng mengangguk. Tidak mungkin bertarung sampai mati dengan monster sungguhan bisa aman. Setelah sekelompok monster level H yang lemah telah diimpor ke kota, jumlah monster di kota telah mencapai jumlah yang mengejutkan. Semuanya, suara mendenging terdengar di telinga setiap calon pejuang. Luo Feng dan setiap calon petarung mengangkat kepala untuk melihat. Dan mereka melihat seorang perwira militer berdiri di sebuah apartemen berlantai 3 yang hancur di tengah kota saat dia berbicara kepada semua calon petarung. Ujian pertempuran kali ini akan memiliki aturan yang sama seperti yang sebelumnya. Mulai pukul 18.30 malam ini, kita akan mulai.
Ujian akan berakhir pukul 6 besok. Petik 2. Semakin banyak monster yang kamu bunuh, semakin banyak poin yang kamu dapatkan. Untuk setiap monster yang kamu bunuh, potong telinga kiri monster itu sebagai bukti. Ingat, calon petarung tidak boleh saling bertarung. Gerakan dan tindakanmu semua berada di bawah pengawasan kami. Mereka yang melanggar aturan akan langsung ditembak dan dibunuh. Petik 2. Dari Anda 1680 calon petarung, 60% teratas akan mendapatkan hak untuk menjadi petarung. 40% lainnya akan gagal dan harus mengikuti ujian tempur petarung berikutnya. Suara petugas tiba-tiba menjadi dingin. Dengan kata lain, dari 1680 Anda, 1008 akan lulus dan 672 akan didiskualifikasi. Petik 2. Para calon petarung yang mendengarkan di bawah ini mau tidak mau untuk mulai berbicara. 40% yang luar biasa akan didiskualifikasi. Ini pengingatnya. Biasanya jika seseorang bisa membunuh 3 monster, mereka lolos. Jika kamu hanya bisa membunuh 2 monster, itu akan menjadi keberuntungan. Suara petugas bergema di telinga semua orang. Ketika skor sama, kami menggunakan jumlah waktu yang digunakan untuk membunuh monster dan seberapa terluka Anda untuk menentukan peringkat. Jadi, ketika Anda selesai membunuh jumlah monster yang dibutuhkan, cepatlah keluar kota. Ingat, jika Anda menerima luka berat, tekan tombol-tombol bantuan darurat di jam komunikasi Anda. Seseorang akan segera datang dan menyelamatkan Anda. Namun, momen itu juga merupakan akhir dari ujian tempur Anda. Petugas itu melompat. Suara mendesing. Dari atas apartemen hingga ke tanah itu setidaknya tingginya sekitar 10 meter. Dan dengan 2 lompatan berturut-turut, dia sudah berada di luar kota. Semua calon pejuang keluar dan masuki kota monster. Petugas itu melambaikan tangannya. 1680 calon pejuang itu seperti gelombang yang mengamuk dan mengalir ke kota monster. Tutup pintunya. Perintah petugas. RUMBLE. Satu-satunya gerbang yang ditutup. Ujian tempur secara resmi dimulai. Bab 30. Di kota tertutup. 1680 calon pejuang dengan cepat menyebar dan mulai berburu mangsanya. Saudara Yang, apakah kamu akan menantang kota monster sendirian? Luo Feng dan Yang Wu berdiri di samping dinding supermarket kecil bersama. Yang Wu dengan tegas menganggukkan kepalanya. Gila. Kali ini ujian tempur-tempur bukan hanya ujian. Yang lebih penting, ini adalah tempat untuk melatih keberanianmu. Saat kamu memasuki zona bahaya sendirian, bahaya yang akan kamu hadapi adalah 10-100 kali lebih berbahaya daripada yang ada di sini. Jika aku bahkan membutuhkan bantuanmu di kota monster ini, lalu apa yang akan aku lakukan di masa depan? Petik 2. Luo Feng mengangguk. Kamu benar. Saudara Yang, hati-hati. Oke. Gila. Kamu juga harus mengambil kesempatanmu. Mengingatkan Yang Wu. Kota ini penuh dengan monster level H terlemah. Mungkin tidak akan ada lagi kesempatan di masa depan untuk melatih pedangmu pada level terlemah monster. Aku mengerti. Ini adalah kesempatan langka untuk melatih skill kita dengan pedang. Tersenyum Luo Feng sambil mengangguk. Oke. Sampai jumpa di kota besok pagi. Setelah mengatakan itu, Yang Wu melihat dengan hati-hati ke 4 arah dan kemudian dengan cepat melompat pergi. Luo Feng juga dengan cepat berlari ke area yang teduh. Saat malam menjelang, ada lampu sorot besar yang menerangi perbatasan kota. Sebagian besar kota diterangi, tetapi ada juga banyak tempat yang tersembunyi dalam kegelapan. Dari apa yang dikatakan para pejuang di sektor kecil, monster dibagi menjadi tentara, komandan, dan pemimpin gerombolan. Luo Feng memegang perisai heksagonalnya dengan tangan kirinya dan pedang hantunya dengan tangan kanannya saat dia diam-diam berdiri di gang yang hancur penuh dengan debu. Prajurit atau monster tingkat H, sekuat prajurit pemula manusia. Meskipun ada banyak monster di kota ini, pada dasarnya ada 3 jenis yang berbeda. Monster kucing dengan ciri utama kecepatan, kucing bayangan, babi bulu besi, yang kuat dan kelas berat, dan harimau mastif, yang kekuatan dan kecepatannya hebat. Luo Feng mengamati area itu. Tiba-tiba, sebuah bayangan mendekat dari reruntuhan apartemen 2 lantai. Dengan penglihatan Luo Feng yang luar biasa,
dia melihat bahwa bulu bayangan itu setajam jarum dan setidaknya satu. Tinggi 5 meter. Mulutnya memiliki dua taring raksasa yang memantulkan cahaya dari lampu sorot, yang bisa membuat jantung seseorang berdetak kencang. Babi hutan biasa yang dimakan manusia mungkin hanya setinggi 60-70 cm. Dengan kata lain, monster ini setidaknya 2 kali lipat ukuran babi domestik, hampir seperti sebuah truk kecil. Babi bulu besi, mangsa pertamaku adalah kamu. Luo Feng memperhatikan babi hutan besi itu dan keluar dari gang, tepat ke bidang penglihatan babi bulu besi itu. Geram, saat dia menatap mata babi hutan besi itu. Dia mengangkat perisai dan pedangnya. Monster itu mengeluarkan suara geraman yang aneh dan tiba-tiba menginjak permukaan beton dengan keras, membuat awan debu. Itu membawa arus busuk dengan itu saat dibebankan ke Luo Feng. Seolah-olah itu adalah Humer yang berat terbang ke arahnya. Dua taring yang panjang dan tajam mengarah ke depan seperti pedang raksasa. Hau, tepat ketika celeng bulu besi itu menyerang, Luo Feng dengan cepat menghindar ke samping. Babi bulu besi itu bahkan tidak punya waktu untuk berhenti selama mengisi daya. Dan dengan kilatan cepat di matanya, semua kekuatan di tubuhnya terfokus di lengannya dan tanpa henti membuat tebasan dengan pedang hantunya. Pedang hantu memotong tepat di leher babi bulu besi itu. THUMP. Kepala babi bulu besi itu segera terlepas dari tubuhnya dan terbang tinggi. Darah segar menyembur keluar dari area di mana ia terpotong dan tubuh itu juga terbang setidaknya 10 meter sebelum jatuh. Tubuhnya mengejang sebentar di tanah dan akhirnya mati. Luo Feng menarik napas dalam 2 kali. Hati Luo Feng bergetar sedikit setelah menyaksikan adegan berdarah itu. Membunuh monster untuk pertama kali memang bisa jadi kejutan. Tidak heran. Paman Wu berkata bahwa beberapa calon petarung tidak dapat mengeluarkan kekuatan mereka setelah menyaksikan darah. Luo Feng merenungkan pertempurannya. Penghindaran barusan dilakukan dengan cukup baik. Tetapi, caraku menebas melintasi perbatasan, leher babi bulu besi menggunakan kekuatan yang tidak perlu. Namun, calon petarung biasa mungkin tidak akan pernah bisa memotong kepala babi bulu besi itu. Pertahanan babi bulu besi sangat kuat. Tapi itu untuk calon petarung biasa. Kekuatan Luo Feng saat ini setara dengan pejuang tingkat prajurit menengah. Berkelahi dengan babi hutan besi ini seperti perundungan. Menurut saudara pejuang saya di sektor Mingyue, Anda tidak bisa begitu saja menggunakan kekuatan kasar saat berhadapan dengan monster. Anda harus memahami titik lemah mereka. Juga, aku tidak percaya aku membiarkan hatiku goyah ketika aku memotong kepala babi bulu besi itu. Aku harus terbiasa dengan ini. Di masa depan, aku akan bertarung dengan monster sepanjang waktu dengan hidupku dipertaruhkan. Jika hatiku tidak siap, aku mungkin kehilangan nyawaku di saat yang genting. Luo Feng mengerti bahwa semakin penting saat itu, semakin tenanglah dirimu. Namun, kondisi pikiran Luo Feng cukup bagus. Karena orang biasanya memiliki reaksi yang jauh lebih besar terhadap pembunuhan pertama mereka. Luo Feng berjalan menuju kepala babi hutan. Dan dengan satu sapuan tangannya, dia memotong telinga kiri babi hutan itu dan memasukkannya ke dalam tas yang dibawanya. Yang pertama. Sekarang ke depan. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, Luo Feng telah menghilang dari jalan. Hanya bangkai babi hutan besi yang tersisa di jalan berlumuran darah. Dengan berlalunya setiap detik di kota tertutup ini, ada pertempuran berdarah yang terjadi di setiap sudut. Meskipun monster level H dekat dengan calon petarung yang berkuasa, manusia memiliki satu keuntungan, intelek. Monster level H terlemah tidak memiliki banyak kecerdasan, hanya beberapa naluri binatang dasar. Sekitar jam 8 malam, di apartemen setinggi 6 lantai, dua bayangan dengan cepat berkelahi satu sama lain. Cahaya dingin bersinar. Luo Feng sedang berlutut di peron. Jejak darah bisa dilihat pada bilah hantu yang dia pegang. Bayangan lainnya tak berdaya terlempar ke samping karena meninggalkan jejak darah. Kucing bayangan ini adalah yang tercepat dari 3 monster. Meskipun itu monster tingkat H, ia memiliki kecepatan 40 meter per detik. Luo Feng berdiri dan berjalan ke arahnya. Kucing bayangan di bulu lantai berwarna abu-abu dan tubuhnya tidak terlalu besar, panjangnya sekitar setengah meter. Perut kucing bayangan ini memiliki luka yang mengejutkan.
Bahkan organ dalam pun terbelah oleh serangan Luo Feng. Untuk calon petarung biasa, kucing ini memang menjadi ancaman. Namun, sayang sekali bertemu denganku. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan memotong tahun kiri kucing bayangan itu. Kecepatan Luo Feng jauh lebih cepat daripada bayangan kucing. Tidak ada yang membantunya. Karena Luo Feng telah mencapai level prajurit perantara. Dan di dalam pejuang tingkat prajurit menengah, Luo Feng dianggap sebagai yang lebih kuat. Kelima, Luo Feng dengan hati-hati menyingkirkan rampasan perang. Biasanya, ada 100% kemungkinan lewat jika kamu bisa membunuh 3 monster. Aku sudah membunuh 5. Jadi aku pasti lulus. Lalu sekarang, aku akan mulai dengan serius melatih ketangkasan dan pedangku. Dia membunuh monster untuk poin sebelumnya. Dan sekarang dia memiliki cukup poin. Aku akan menggunakan 1000 kg kekuatan tinju dan kecepatan 30 meter per detik untuk mulai bertarung dengan monster-monster ini. Luo Feng secara praktis menindas monster. Tapi sekarang, Luo Feng telah menekan kekuatannya untuk membuatnya setara dengan musuh. Jadi sebenarnya ada gunanya berlatih. Saat Anda memasuki zona bahaya di masa depan, Anda tidak bisa terus membunuh monster yang lebih lemah dari Anda setiap saat. Mulai, Luo Feng berdiri di balkon apartemen tempat tinggal saat dia melihat sekeliling dan di bawahnya. Yang pertama, Luo Feng melihat seekor harimau mastif, yang tubuhnya penuh bintik-bintik, di dekat bagian atas apartemen 3 lantai yang hancur dari sudut matanya. Luo Feng segera terbang ke arahnya. Hanya dengan satu lompatan dari balkon, dia terbang lebih dari 10 meter dan mendarat dengan berat ke atap yang hancur. Bahkan lantainya bergetar hebat saat dia mendarat. Luo Feng berguling-guling di tanah dengan kekuatan tumbukan dan langsung terbang menuju harimau mastif. HOWL. Harimau mastif juga datang terbang menuju. Seorang remaja muram, yang bajunya berlumuran darah, membawa pisau bulan gelap saat dia berjalan dengan arogan di jalan. Aku ingin tahu berapa monster yang telah dibunuh Luo Feng, pikir remaja yang muram itu. Dia adalah satu-satunya dari 1680 petarung yang kekuatannya mendekati Luo Feng. Jenius yang dibina oleh Thunder Dojo, Wandong. Meski kali ini, ada 3 orang yang diintai. Namun, salah satunya adalah ahli senjata api yang tingkat kebugarannya tidak setinggi itu. Hanya Luo Feng dan Wandong ini yang jenius dengan tingkat kebugaran yang sama. Tatapan Wandong mendarat di suatu lokasi. Dia hanya melihat bayangan yang terus-menerus berkelahi dengan 2 kucing bayangan. Kedua kucing bayangan itu mendesis dan dengan cepat menyerang dengan cakar mereka. Namun, bayangan itu dengan cekatan menghindari serangan saat dia melawan kedua kucing bayangan itu. Luo Feng, butuh waktu lama bagimu untuk membunuh 2 kucing bayangan. Aku sangat kecewa padamu, teriak Wandong sambil tertawa. Seolah-olah kilat. Pedang hantu di tangan Luo Feng membuat 2 tebasan. Dan kedua kucing bayangan itu segera jatuh ke lantai. Setelah beberapa sentakan, mereka berhenti bergerak. Cepat sekali. Wandong terkejut dan berpikir dalam hati. Dan bilahnya memotong dengan rapi ke titik lemah bayangan kucing. Wandong melihat dari 2 tebasan Luo Feng bahwa kekuatan Luo Feng tidak bisa diremehkan. Aku akan bermain denganmu sedikit lagi dan terus melatih diriku sendiri. Luo Feng melihat ke mayat 2 kucing bayangan. Namun, pria itu menyebalkan dan aku tidak ingin dia melihatku melatih kelincahan dan pedangku. Luo Feng memotong telinga kedua kucing bayangan itu, memasukkannya ke dalam tasnya, dan menghilang bahkan tanpa memandang Wandong sekalipun. Sekian untuk bab kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime VC. Terima kasih.